Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ceris Cecilia dari kelas 9A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan donat. Apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap. Mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk baru lain yang sesuai dengan kebutuhan manusia melalui proses fermentasi. Hasil fermentasi tersebut antara lain tempe, tape, kecap, dan sebagainya termasuk keju dan yogurt. Proses tersebut dianggap sebagai bioteknologi masa lalu. Ciri khas yang tampak pada bioteknologi konvensional yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim. Bioteknologi konvensional. Pengolahan bahan makanan. Pertama, pengolahan produk susu. Yang pertama ada yogurt. Untuk membuat yogurt, susu dipasteurisasi terlebih dahulu, selanjutnya sebagian besar lemak dibuang. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang kedua ada keju. Dalam pembuatan keju digunakan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri tersebut berfungsi memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi laktat. Yang terakhir ada mentega. Pembuatan mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactobacillus saccharomyces. Kedua, produk makanan non-susu. Yang pertama kecap. Dalam pembuatan kecap, jamur Aspergillus oryzae yang dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Kedua, tempe. Untuk membuat tempe, selain diperlukan bahan dasar kedelai, juga diperlukan ragi. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme. Dalam proses pembuatan tempe, paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus aerigus, dan Rhizopus oryzae. 3. Tampe merupakan makanan tradisional hasil fermentasi yang menggunakan ragi tape. Jenis jamur utama dalam ragi tersebut adalah Saccharomyces cerevisiae. 3. Fermentasi sari buah. Cuka apel dihasilkan dari fermentasi sari buah apel dengan bakteri cuka, yaitu Aerobacter sp dan Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi asam cuka tidaklah benar-benar anaerob, masih membutuhkan oksigen. Oksigen dibutuhkan karena untuk mereoksidasi koenzim yang terbentuk dari hasil fermentasi anaerob. Fermentasi demikian disebut fermentasi aerob fakultatif. Keempat, produksi protein sel tunggal. Produksi sel tunggal dihasilkan dari jamur tape, khususnya dari jenis Saccharomyces sp. Jamur tersebut ditumbuhkan dalam media cair dengan suplai O2 yang cukup dan secara periodik diberi tambahan nutrien. Produk yang dipanen dapat berupa biomasa sel Saccharomyces sp. Selain itu, protein sel tunggal juga didapatkan dari Spirulina sp dan Chlorella sp. Bahan-bahan dan langkah-langkah membuat donat. Pertama, masukkan gula sebanyak 3 sendok makan. Kemudian, masukkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Masukkan air hangat sebanyak 130 ml atau sebanyak 8-9 sendok makan. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata.
Setelah itu tutup dan diamkan selama 5-10 menit sampai campuran ragi tersebut mengembang. Kemudian masukkan 250 gram atau sebanyak 25 sendok makan tepung terigu protein rendah. Lalu masukkan 1 sendok makan susu bubuk. Lalu masukkan campuran ragi tadi ke dalam adonan donat yang akan dibuat. Masukkan 2 butir kuning telur. Setelah itu, aduk kembali adonan tersebut hingga tercampur rata. Masukkan 2 sendok makan margarin. Tambahkan sedikit garam. Lalu aduk kembali adonan hingga semua tercampur rata. Setelah didiamkan selama 40-60 menit, bentuk adonan donat tersebut. Kemudian lubangi bagian tengah adonan donat tersebut, cukup menggunakan jari saja. Bentuk dan lubangi terus hingga adonan habis. Kemudian masak donat dengan api yang kecil dan tiriskan jika warna donat sudah mulai kecoklatan. Jadi, berdasarkan hasil praktek yang saya lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa donat adalah produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dan ragi atau bahan pengembang lainnya. Fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dapat dihasilkan produk yang dikehendaki, dan mikrobia yang umumnya terlibat dalam fermentasi adalah bakteri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.